Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadika Ayu Febrianti, kelas 11 Kimia Analisis B. Di sini saya akan menyampaikan tentang penetapan kadar asam fosfat. Tujuan menentukan kadar asam fosfat dalam sampel. B. Dasar teori. Asam fosfat merupakan asam tribasis yang mempunyai tetapan ionisasi pertama. Ka pertama 7,5 dikali 10 pangkat min 3. Tetapan ionisasi Ka kedua 6,2 dikali 10 pangkat min 8. Tetapan ionisasi Ka 3 5,0 dikali 10 pangkat 13, sehingga asam ini berkelakuan sebagai campuran antara tiga jenis monobasis. Apabila asam ini kemudian dititrasi dengan larutan basa kuat berasam 1 NaOH, maka titik ekivalen pertamanya dapat tercapai sempurna sebelum tingkat ketiga terlihat jelas. Dalam hal ini besarnya pH larutan pada titik ekivalen. C. Alat dan bahan. Yang pertama, pipet ukur. Kedua, beker gelas. Ketiga, Erlenmeyer. Keempat, buret. Kelima, statif dan klem. Keenam, pipet volume. Ketujuh, labu ukur. Ke-8, sampel asam fosfat. 9, larutan NaOH 0,1 N. 10, indikator PP. 11, indikator MO. 12, aquades. Dan 13, pipet tetes. D. Prosedur kerja. Yang pertama, analisis pendahuluan. Pada analisis pendahuluan, mula-mula sampel diambil 0,5 mili dengan pipet ukur. Kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, ditambah aquades kurang lebih 30 mili. Lalu ditambah 2-3 tetes indikator PP. Setelah itu, siapkan buret dengan titran NaOH 0,1 N. Dan jangan lupa dibilas. Lalu larutan dititrasi sampai warna titran menjadi pink seulas. Yang kedua, analisis selanjutnya dengan menggunakan indikator PP. Dengan indikator PP dilakukan yang pertama, analisis lanjutan dengan indikator PP. Pertama-tama 50 mili sampel diambil menggunakan pipet volume dan dimasukkan ke labu ukur 250 mili. Setelah itu ditambah aquades sampai mendekati tanda batas. Dan keringkan leher labu ukur dengan batang pengaduk yang dililit kertas saring. Setelah itu ditambah aquades sampai tanda batas dengan menggunakan pipet tetes. Lalu ditutup dan dihomogenkan. Setelah homogen, sampel diambil 25 mili dengan pipet volume. Lalu dimasukkan ke Erlenmeyer dan ditambah 2-3 tetes indikator PP. Buret disiapkan dengan titran NaOH 0,1 N. Dan jangan lupa dibilas. Yang ketiga, analisis selanjutnya dengan menggunakan indikator MO. Prosedur umumnya sama dengan menggunakan indikator PP. Yang beda adalah indikator yang digunakan adalah MO dan warna titik akhir titrasinya oranye dari kuning. Reaksi. Dengan indikator PP, maka reaksi yang terjadi yang pertama H3PO4 ditambah NaOH, maka menjadi NaH2PO4 ditambah H2O. Yang kedua, NaH2PO4 ditambah NaOH, maka menjadi Na2HPO4 ditambah H2O. Yang ketiga, H3PO4 ditambah 2NaOH, maka menjadi Na2HPO4 ditambah 2H2O. Setelah itu dengan indikator Maitri-Zinga atau MO, maka reaksi yang terjadi H3PO4 ditambah NaOH, maka menjadi NaH2PO4 ditambah H2O. F. Data pengamatan dan perhitungan. Yang pertama, analisis pendahuluan. Maka volume sampel 0,5 mili, normalitas NaOH 0,1015 normalitas, volume titrat 2,53 mili. Maka normalitas sampel rumusnya volume NaOH dikali normalitas NaOH dibagi volume sampel. Maka sama dengan 2,53 mili dikali 0,1015 dibagi 0,5 mili. Maka hasilnya 0,5136 normalitas. Normalitas sampel lebih dari 0,4 normalitas, maka dilakukan pengenceran. Volume sampel yang diencerkan, maka
250 mili dikali 0,1 dibagi normalitas sampel, hasilnya 50 mili. Kedua, analisis lanjutan dengan indikator PP. Volume titar pertama sama dengan 30,23 mili. Volume titar kedua sama dengan 30,27 mili. Maka perhitungannya faktor pengenceran sama dengan 250 mili dibagi 25 mili sama dengan 10 mili. Berat ekivalen H3PO4 sama dengan BM dibagi valensi sama dengan 98 dibagi 2, maka hasilnya 49. Kadar asam sulfat memiliki rumus faktor pengenceran dikali volume dikali normalitas dikali berat ekivalen dibagi volume sampel dikali 1000 dikali 100%. Maka hasil yang didapatkan adalah 3%. 3% berarti maka sesuai kadar teoritisnya. 3. Analisis lanjutan dengan indikator MO. Volume titar pertama sama dengan 15,17 mili. Volume titar kedua 15,15 mili. Maka perhitungannya faktor pengenceran 250 mili dibagi 25 mili sama dengan 10. Berat ekivalen H3PO4 sama dengan BM dibagi valensi, maka hasilnya 49. Kadar asam fosfat memiliki rumus faktor pengenceran dikali volume dikali normalitas dikali berat ekivalen dibagi volume sampel dikali 1000 dikali 100%. Maka hasil yang didapatkan 3%. Maka 3% itu sudah sesuai kadar teoritisnya. Oke, pembahasan. Pada praktikum penentuan kadar asam fosfat ini dilakukan melalui 2 tahapan. Pada tahap pertama adalah analisis pendahuluan. Mula-mula sampel diambil 0,5 mili dengan pipet ukur. Kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer ditambah Aquades kurang lebih 30 mili. Lalu ditambah 2-3 tetes indikator PP. Lalu siapkan pure dengan titeran NaOH 0,1 N dan jangan lupa dibilas. Lalu larutan dititrasi sampai warna titran menjadi pink ulas. Didapatkan hasil normalitas NaOH 0,1015 N dan volume titar 2,53 mili. Ketika dihitung didapatkan normalitas sampel 0,5136 N. Karena lebih dari 0,4 maka sampel harus diencerkan. Maka didapatkan hasil 48,67 mili dibulatkan menjadi 50 mili. Hasil titrasi dengan indikator PP ternyata data analisis lanjutan dengan indikator PP yaitu volume titar pertama 30,23 mili, volume titar kedua 30,27 mili sehingga rata-ratanya 30,25 mili. Saat perhitungan faktor pengencernya adalah 10 dan kadar asam fosfat 3% dalam label 3%, artinya kadar tersebut sesuai. Sedangkan hasil titrasi dengan indikator MU hasilnya yaitu volume titar 115,17 mili dan volume titar 215 mili, sehingga rata-ratanya 15,16 mili. Saat perhitungan faktor pengencernya 4 dan kadar asam fosfat sebesar 3%. Kadar teoritisnya 3%, artinya kadar tersebut sesuai dengan kadar teoritisnya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.